Hai, selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan bahas mengenai getaran. Materi ini merupakan materi untuk kelas 8, semester 2 untuk bab yang keempat. Pernahkah kalian melihat bandul pada jam seperti ini? Bandul pada jam merupakan salah satu contoh dari getaran. Apa itu getaran? Untuk lebih memahami mengenai getaran, bisa kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk lebih memahami materi mengenai getaran, kalian bisa mencoba kegiatan ini di rumah. Yang pertama, kalian mengikat beban dengan benang sepanjang 30 cm. Lalu, gantungkan benang tersebut dengan statif. Apabila di rumah tidak ada statif, bisa juga benang kalian gantung pada kursi atau pada pintu, seperti gambar di bawah ini. Lalu langkah yang kedua, biarkanlah bandul tergantung bebas. Pada keadaan itu, bandul berada dalam keadaan setimbang. Lalu langkah yang ketiga, tariklah bandul ke kiri atau ke kanan, lalu lepaskan. Biarkan bandul berayun. Dan langkah yang keempat, perhatikan apa yang terjadi. Kegiatan ketika menggunakan bandul bisa saya gambarkan seperti ini. Ini di sini adalah bandul, kemudian ini tali, kemudian dia ditali pada suatu papan tertentu. Ketika bandul ini saya tarik ke titik A, kemudian saya lepaskan, bandul ini akan berayun, yaitu melewati lintasan A, kemudian ke O, ke B, ke O, ke A, dan seterusnya. Semakin lama, simpangan dari A ke B akan semakin kecil, sehingga akhirnya berhenti. Getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Dalam hal ini, titik keseimbangannya adalah titik O. Titik keseimbangan itu adalah titik di mana pada titik tersebut benda tidak mengalami gaya luar atau dalam keadaan diam. Maka di sini titik keseimbangannya adalah pada titik O. Tadi sudah saya katakan, getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Maka, bandul dikatakan bergerak satu getaran apabila bandul itu sudah melakukan gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Contohnya di sini, bandul tersebut mulai bergerak dari titik A. Maka satu getaran itu adalah ketika bandul sudah bergerak dari titik A, lalu ke O, kemudian ke B, kembali lagi ke O, kembali lagi ke A. Ini namanya adalah satu getaran. Contoh yang lain, seandainya bandul ini bergerak dari titik B. Bandul dikatakan bergerak satu getaran, yaitu ketika bandul ini bergerak dari titik B, O, A, O, B. Sudah melakukan gerakan bolak-balik. Kemudian kalau seandainya contohnya dari titik O, kemudian bergerak ke kiri, O, A, O, B, O. Ini adalah satu getaran. Jadi, benda dikatakan melakukan gerakan satu getaran apabila dia sudah melakukan gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Jika tadi kita sudah membahas mengenai getaran, selanjutnya kita akan bahas mengenai amplitudo. Ketika kalian melakukan praktikum tadi, percobaan pertama tadi, ketika kamu memberikan simpangan pada bandul dari titik A, kemudian melepaskan bandul, maka bandul akan bergerak menuju titik O, B, O,
A, dan seterusnya, kamu dapat melihat bahwa simpangannya tidak pernah melebihi titik A ataupun melebihi titik B. Pada saat bandul berada pada titik A ataupun bandul ketika berada pada posisi B, ini merupakan simpangan maksimumnya. Amplitudo itu adalah simpangan getaran yang paling jauh atau besar. Di sini amplitudonya berarti antara A sampai O ataupun O sampai B. Pada kegiatan ini, amplitudo getaran bandul semakin lama semakin mengecil, ya bukan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Benda bisa bergerak dari titik A, kemudian titik O, kemudian titik B, dan seterusnya disebabkan karena batu mempunyai berat dan ditarik oleh gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini bekerja pada bandul di setiap posisi berarah ke bawah. Dengan demikian, dalam pergerakannya, bandul akan mengalami hambatan dari gaya gravitasi ini, sehingga akhirnya bandul ini akan terhenti. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh bandul untuk membuat satu getaran. Mari kita ulang lagi. Satu getaran itu berapa? Satu getaran itu ketika bandul ini sudah melakukan gerakan bolak-balik. Berarti periode itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh bandul untuk bergerak dari titik A, O, B, O, A. Waktu untuk melakukan satu getaran. Ini namanya adalah periode. Untuk mencari periode itu simbolnya adalah T besar, itu bisa dengan cara T kecil dibagi N, di mana T besar di sini adalah periode, satuannya adalah sekon. T di sini adalah waktu, satuannya juga sekon. N di sini adalah banyaknya getaran. Kemudian frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Frekuensi bisa disimbolkan dengan N per T, di mana F adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz atau Hz, T adalah waktu, satuannya adalah sekon, N adalah banyaknya getaran. Ketika kalian perhatikan, ternyata antara rumus periode dan frekuensi, dia hanya merupakan kebalikan. Jika periode adalah T per N, F adalah N per T. Maka, bisa juga saya tuliskan, periode adalah 1 per frekuensi, atau frekuensi adalah 1 per periode. Mari kita lihat latihan soal mengenai getaran. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda bergetar sebanyak 100 kali dalam waktu 5 sekon. Jarak titik A sampai titik B adalah 10 cm. Pertanyaannya, hitunglah. Yang pertama adalah amplitudo getaran, kemudian frekuensi benda, yang kemudian nomor 3 adalah periode benda. Yang pertama kita akan menghitung mengenai amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak terjauh getaran. Amplitudo di sini seperti pada gambar itu bisa juga dari jarak A ke O ataupun O ke B. Karena di soal diketahui jarak dari A ke B adalah 10 cm, maka untuk menghitung amplitudo bisa dengan cara AB dibagi 2. Karena tadi kan gambarnya AOB. Berarti amplitudenya adalah hanya setengahnya dari AB. 10 cm dibagi 2. Maka kita peroleh amplitudo getaran adalah 5 cm.
Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap 1 sekon. F bisa dicari dengan cara N per T. N di sini adalah banyaknya getaran, T adalah waktu. Karena diketahui dia bergetar sebanyak 100 getaran dalam jangka waktu 5 detik, maka N-nya adalah 100, T-nya adalah 5. Diperoleh frekuensinya adalah 20 getaran per sekon. Jadi frekuensi getaran adalah 20 Hz. Yang ketiga adalah menghitung periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Bisa dihitung dengan cara T adalah 1 per F, 1 per 20, yaitu 0,05 sekon. Atau seandainya kamu ingin menghitung dengan rumus T per N, bisa juga, yaitu 5 bagi 100. Hasilnya sama, 0,05 sekon. Jadi periode getarannya adalah 0,05 sekon.